Apa saja sih materi yang akan dibahas? Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian studi Islam. Yang kedua, tujuan dan sasaran studi Islam. Yang ketiga, urgensi studi Islam. Dan yang keempat, sejarah perkembangan studi Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian studi Islam. Studi Islam adalah gabungan dari dua kata, yaitu kata studi dan kata Islam. Kata studi adalah suatu hal untuk memperoleh keterangan dan mencapai pemahaman yang lebih besar. Sementara itu, kata Islam merupakan kata yang memiliki makna lebih kompleks. Islam berasal dari kata aslama yang memiliki arti patuh dan berserah diri. Adapun pengertian Islam yang dirumuskan oleh para ahli ulama adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara sederhana. Studi Islam dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Materi yang kedua yaitu tujuan dan sasaran studi Islam. Tujuan studi Islam yang pertama yaitu mempelajari lebih mendalam tentang hakikat Islam. Studi Islam dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama yang diturunkan oleh Allah SWT itu membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan agama dan budaya-budaya manusia di dunia. Agama yang awalnya muncul dan berkembang dengan pengalaman akal manusia diarahkan oleh Islam menjadi agama yang benar. Rasul-rasul telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran agama Islam agar menyempurnakan perkembangan akal manusia, serta menjadikan agama menjadi agama yang tauhid. Yang kedua, mempelajari lebih mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam yang asli. Studi ini menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang fitrah, sehingga pokok-pokok isi ajaran Islam tentunya sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah inilah yang menjadi penyebab manusia mampu mengatur kehidupan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup bersama masyarakat. Pokok-pokok isi ajaran Islam tersebut mempunyai daya adaptasi yang kuat terhadap lingkungan budaya yang dijumpai. Yang ketiga yaitu mempelajari secara mendalam tentang sumber dasar yang tetap abadi dan dinamis. Agama Islam adalah agama terakhir yang membawa ajaran-ajaran yang mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia sepanjang masa. Yang keempat yaitu mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Agama Islam telah diyakini sebagai rahmatan lil alamin. Tentunya memiliki kemampuan untuk membimbing dan mengarahkan faktor-faktor potensial dari perkembangan peradaban modern. Di era global, manusia membutuhkan norma yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, nilai dan prinsip ajaran Islam tersebut diharapkan dapat menjadi cara yang dapat mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern agar terwujudnya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Materi yang selanjutnya yaitu sasaran studi Islam. Yang pertama, sasaran keagamaan. Sasaran keagamaan adalah sasaran studi Islam yang diarahkan pada aspek-aspek yang memuat nilai keagamaan agar dapat dijadikan sebagai pijakan. Dan yang kedua, sasaran keilmuan. Sasaran keilmuan adalah studi keilmuan yang membutuhkan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Oleh karena itu, kajian keislaman membutuhkan berbagai pendekatan.
Materi yang ketiga yaitu urgensi studi Islam. Studi Islam dituntut untuk mampu berkembang dan beradaptasi di dunia modern, serta menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya-budaya modern. Adapun urgensi studi Islam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, alternatif dalam mengatasi masalah yang dihadapi umat Islam. Umat Islam saat ini berada dalam posisi yang rendah dalam kehidupan sosial budaya. Umat Islam saat ini berada dalam posisi yang rendah dalam kehidupan sosial budaya yang telah modern dan sangat canggih. Jika hanya berpegang dengan ajaran-ajaran Islam dan ulama terdahulu yang dianggap paling benar, maka akan memiliki intelektual yang sebatas itu-itu saja. Oleh karena itu, studi Islam dapat memberikan penyelesaian masalah dari kondisi tersebut. Yang kedua, mengkaji ajaran Islam yang asli dan bersifat manusiawi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka era baru dalam perkembangan budaya. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yang memiliki konsep dan ajaran yang bersifat manusiawi. Akan tetapi, umat Islam pada saat ini sedang berada pada masa yang problematik. Kondisi kehidupan sosial budaya dan peradaban umat Islam sedang dalam keadaan yang lemah, sehingga tidak dapat berhadapan dengan budaya dan peradaban manusia yang modern. Oleh karena itu, disinilah urgensi pada studi Islam itu, yaitu untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang bersifat manusiawi. Dari situlah kemudian dididik kepada generasi-generasi penerus yang bisa menawarkan alternatif pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi pada dunia modern, agar mereka mampu berhadapan dan beradaptasi dengan dunia yang telah maju. Materi yang keempat yaitu sejarah perkembangan studi Islam. Yang pertama, sejarah pusat studi Islam. Sejarah pusat studi Islam diawali dari zaman awal pada kelahiran Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, pusat perkembangan studi Islam berada dalam beberapa tempat yang strategis selain rumah, seperti masjid, kutub, madrasah, dan rumah-rumah ulama. Pada masa dinasti Umayyah, masjid sebagai lembaga pendidikan tidak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan untuk orang dewasa, tetapi juga digunakan sebagai tempat belajar untuk kaum wanita dan anak-anak. Pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid pada tahun 813 sampai 833 Masehi, seorang khalifah dinasti Abbasiyah, kebudayaan dan peradaban mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Setelah Islam mengalami masa keemasan dan kemajuan dalam bidang pendidikan, pada periode selanjutnya, Islam mengalami kehancuran, yaitu pada permulaan abad ke-19. Umat Islam mulai menyadari kelemahan kemunduran kebudayaan dan peradaban jika dibandingkan dengan dunia barat yang telah maju. Oleh karena itu, pada masa ini, bidang pendidikan mulai dibangun kembali oleh umat Islam dengan adanya reformasi yang telah ditetapkan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, yang menganjurkan kembali kepada Al-Quran dan Hadis pada masa hidup Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Islam masa klasik. Studi Islam masa klasik dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Namun sebelum itu, Nabi Muhammad SAW telah melakukannya untuk membimbing para sahabat. Tema studi Islam pada masa itu tentang ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, terutama soal akidah dan ibadah. Yang ketiga,
pada masa periode Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mengenalkan dan mengajak umat untuk merenungkan tentang kekuasaan Allah, mengubah kebiasaan orang-orang yang beribadah kepada berhala agar beribadah kepada Allah, dan mengubah tingkah laku masyarakat. Yang keempat, periode Khulafaur Rasyidin. Pendidikan kepemimpinan yang diterapkan oleh Abu Bakar mirip dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam hal lembaga pendidikan, materi yang disampaikan, dan cara penyampaiannya. Isi yang disampaikan masih berkaitan dengan iman, pembentukan karakter, dan kesehatan. Yang kelima, periode Ali bin Abi Thalib. Pendidikan pada periode Ali bin Abi Thalib menghadapi kesulitan karena adanya perang saudara. Ali tak punya waktu untuk memikirkan masalah pendidikan karena semua terfokus pada persoalan yang lebih penting dan mendesak. Yang keenam, periode kerajaan Mughal. Perkembangan pendidikan di masa Mughal mengalami fluktuasi dikarenakan adanya keberpihakan penguasa pada masa tersebut. Pendidikan tidak hanya terfokus dalam ilmu agama seperti ilmu fikih, hadis, tafsir, tasawuf, dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, pada masa periode modern. Mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu, era modern di dalam perjalanan sejarah Islam berawal pada tahun 1800 Masehi, serta masih berlangsung hingga saat ini. Dalam era ini, Islam mengalami dominasi kolonialisme secara politik. Pada abad ke-20 Masehi, umat Islam di berbagai negara mulai menyadari pentingnya meraih kemerdekaan dan penjajahan kolonialisme. Pembaruan pendidikan Islam merujuk pada usaha untuk mengubah kurikulum, metode, situasi, dan pendekatan pendidikan Islam agar lebih rasional dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Salah satu alasan untuk terjadinya proses peremajaan pendidikan Islam adalah adanya kebutuhan umat Islam yang baru dalam sistem pendidikan Islam yang dapat menjadi cara dalam menciptakan individu Muslim yang berkualitas. Yang dapat diamati adalah kontak Islam dengan dunia Barat yang juga memiliki pengaruh eksternal yang signifikan. Terdapat komunikasi Islam setidaknya telah memicu dan menghasilkan perubahan praktik dalam belajar umat Islam dengan mengacu pada budaya Barat, sehingga dapat mengurangi ketertinggalan yang dirasakan selama ini. Tokoh-tokoh inovator Islam yang muncul selama abad pertengahan terdiri dari individu-individu yang hidup pada masa Kekaisaran Utsman, Safawi, dan Mughal. Sultan Mahmud II pada masa periode 1808 sampai 1839 Masehi adalah seorang tokoh yang berusaha melakukan reformasi dalam bidang pendidikan Islam di kerajaan Turki Utsmaniyah. Sultan Mahmud II juga berupaya mendapatkan pendidikan Barat dengan mendirikan beberapa sekolah seperti sekolah kedokteran dan sekolah teknik atau pada tahun 1827 Masehi, serta sekolah akademi militer pada tahun 1834 Masehi. Untuk mengubah pola pikir, perlu dilakukan peremajaan dalam kondisi pendidikan Islam. Dia berusaha mengubah situasi sistem pendidikan madrasah yang pada saat itu hanya terfokus mengajarkan ilmu agama dengan mencoba menyelipkan pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulum. Tokoh yang berjuang untuk memperbarui sistem pendidikan di Mesir adalah Muhammad Ali Pasha. Pada tahun 1769 sampai 1849 Masehi, seorang tokoh Islam yang masih berasal dari keturunan Turki. Dirinya membuat lembaga pendidikan seperti Kementerian Pendidikan dan institusi pendidikan.
Ia juga mengirim siswa-siswi untuk menempuh pendidikan di negara-negara seperti Italia, Prancis, Inggris, dan Australia. Meniru pola dan metode yang diadopsi oleh Barat, lalu terdapat pula Muhammad Abduh pada 1849 sampai 1905 Hijriah. Untuk meningkatkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, langkah-langkah yang diambil untuk memasukkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu modern dengan tujuan agar ulama-ulama Islam dapat memahami dan mengikuti perkembangan kebudayaan modern. Said Alkan pada tahun 1817 sampai 1898 Masehi adalah sosok yang menjadi pionir dalam reformasi pendidikan Islam di India, juga membuat institusi pendidikan yang up to date.